Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bareng. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku dan pribadi remaja serta permasalahannya ya. Jadi di sini mungkin batas remaja ya, permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh remaja, makna masa remaja ya, dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita sama-sama belajar bersama mengenai apa aja ya, yang ada di blog saya ini ya, yang masih blog di 2016. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Untuk lebih jelasnya silakan agan-agan semua bisa kunjungi ya blog saya ini, alamatnya yang saya boleh ya. Nah, ini cararifin.blogspot.com dalam dunia penjas. Jadi ada seputar pendidikan, seputar ada olahraga, ya, pendidikan jasmani. Silakan barangkali ada yang perlu, ada yang butuh materi ini, silakan kunjungi di blog ini. Baik, kita lanjut aja, nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama lagi. Untuk sebelum lanjut ya, jangan lupa like dan subscribe-nya, jangan lupa kasih jempol karena itu gratis, dan jika merasa channel ini bermanfaat silahkan share, dan jangan lupa isi kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Baik, kita nggak usah berlama-lama lagi, mari kita belajar bareng ya. Perilaku dan pribadi remaja serta permasalahannya, pengertian dan makna masa remaja. 1A. Batas masa remaja. Dari beberapa model sistem pentahapan perkembangan perilaku dan pribadi yang telah kita pelajari, dan diberi beberapa model tahapan tingkat kematangan aspek-aspek perkembangan perilaku dan pribadi seperti yang baru kita pelajari, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata terdapat beragam dan dalam menetapkan batasan dan ukuran tentang kapan mulainya dan kapan berakhirnya masa remaja ya. Mungkin ada masanya, mungkin kadang-kadang anak-anak sekarang belum saatnya dewasa, sudah bergaulnya dengan orang-orang yang sudah lebih umurnya, jadi kebawa kayak sifat dari orang-orang dewasanya itu ya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau Harold Alberti 1957 halaman 86 menyatakan bahwa periode masa remaja itu kiranya dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanaknya sampai datangnya awal masa dewasanya ya, itu menurut Harold Alberti. Secara tentatif para ahli umumnya sependapat bahwa rentangan masa remaja itu berlangsung dari sekitar 11 ya sampai 13 tahun sampai 18 sampai 20 tahun menurut umur kalender kelahiran seseorang ya. Mungkin kalau di ini ya, di dalam istilah ada masa baleghnya ya, ini bisa dikatakan dewasa kalau sudah menginjak balik. Dalam rentang periode yang cukup panjang 6 sampai 7 tahun itu ternyata terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbedaan yang berarti atau meskipun bersifat gradual baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam karakteristik dari beberapa aspek perilaku dan pribadi pada tahun-tahun permulaan dan tahun-tahun terakhir pada masa remaja itu ya. Oleh karena itu para ahli juga cenderung
mengadakan pembagian ke dalam masa remaja awal, early adolescent puberty, ya, puber, ya, dan remaja akhir, late adolescent, yang mempunyai rentangan waktu antara 11 sampai 13 sampai tahunnya ini, ya, 11 sampai 13 tahun sampai 14 15 tahun, dan 14 sampai 16 sampai 18 20 tahun. Jadi dibagi-bagi per dua kelompok, ya. Yang pertama ini 11 13 sampai 14 15 tahun, ya. Ada dua rentangan tentunya. Charlotte Buhler, masalah menambahkan suatu masa transisi ke periode ini ialah masa pre-puberty atau pra-remaja, ya, pra-remaja, ya, yang berkisar sekitar 10 sampai 12 tahun. Mungkin kalau di kita ini ya anak-anak SMP kelas 7 lah. Kelas 7, ya, itu udah mungkin masa remaja. Dari kalender kelahiran yang bersangkutan. Nah, itu seperti telah dijelaskan pula dalam unit-unit sebelumnya bahwa terdapat pula variasi mengenai irama dan tempo perkembangan itu, atau itu di dalamnya ada, ya. Mereka yang tinggal di daerah yang banyak menerima sinar matahari lebih cepat matang dibandingkan di daerah lainnya. Wah, karena faktor seringnya jadi kulitnya mungkin, ya. Juga yang tinggal di daerah pedesaan dapat dipandang lebih cepat dewasa dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Ya, ini masih karena pedesaan, ya, mungkin kebiasaan orang-orang dahulu, ya. Lulus SMP saya nikah, atau lulus SMA nikah, jadi menurutnya mungkin itu sudah matang, sudah dewasa. Makna masa remaja, ya. Fenomena perubahan-perubahan psikofisik yang menonjol terjadi pada masa remaja, baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya maupun sesudahnya, mengundang banyak tafsiran. Sebagaimana lazimnya dalam dunia ilmu pengetahuan sosial, ya, bahwa sifat tafsiran itu sangat bergantung pada dasar pandangan, assumption, ya, dan konsep atau kerangka dasar teoritis, konseptual framework, serta norma yang digunakan, frame of reference, oleh penafsir atau sarjana yang bersangkutan. Hal ini ternyata berlaku pula bagi fenomena masa remaja seperti tampak beberapa contoh berikut ini, ya. Ini ada beberapa contoh, ya. Ada 5. Friend atau teori teori kepribadiannya berorientasikan kepada seksual libido, dorongan seksual, menafsirkan masa remaja sebagai suatu masa mencari hidup seksual yang mempunyai bentuk yang didefinisikan karena perpaduan hidup seksual yang banyak bentuknya dan sifat kekanak-kanakan, ya. Kedua, Charlotte Buhler, ya, yang membandingkan proses pendewasaan pada hewan dan manusia. Wow, ini menafsirkan masa remaja sebagai masa kebutuhan isi mengisi, individu menjadi gelisah dalam kesunyiannya, lekas marah dan bernafsu, dan dengan ini tercipta syarat-syarat untuk kontak dengan individu lain, ya. Karena mungkin di sini biasanya rasa ingin tahu, ya, apalagi anak-anak SMP, ya, yang baru kelas 7 dan SMA kelas 10 biasanya rasa ingin tahunya lebih tinggi atau melihat para seniornya, kakak-kakak kelasnya, ya. Springer, ya, yang bertiga, teori kepribadiannya berorientasikan kepada sikap individu terhadap nilai-nilai,
menafsirkan masa remaja itu sebagai suatu masa pertumbuhan dengan perubahan struktur kejiwaan dan fundamental, ialah kesadaran akan aku berangsur-angsur menjadi jelasnya tujuan hidup, pertumbuhan ke arah dan ke dalam berbagai lapangan hidup. Nomor 4, Hoffman berorientasikan kepada teori resonansi psikis, menafsirkan bahwa masa remaja itu merupakan suatu masa pembentukan sikap-sikap terhadap segala sesuatu yang dialami individu. Perkembangan fungsi-fungsi psiki-fisiknya pada masa remaja itu berlangsung amat pesat, sehingga dituntut kepadanya untuk melakukan tindakan-tindakan integratif demi terciptanya harmoni di antara fungsi-fungsi tersebut di dalam dirinya. Yang terakhir ini yang kelima menurut Conger, yang menekankan pada pendekatan interdisipliner dalam pemahamannya terhadap kehidupan remaja masa kini. Sejalan dengan pendapat Erikson, teori kepribadian berorientasi kepada psychological crisis development, menafsirkan masa remaja itu sebagai suatu masa yang amat krisis, yang mungkin dapat merupakan the best of time and the worst of time. Kalau individu mampu mengatasi berbagai tuntutan yang dihadapinya secara integratif, ia akan menemukan identitasnya yang akan dibawanya menjelang masa dewasa. Sebaliknya, kalau gagal, ia akan berada pada krisis identitas yang berkepanjangan. Wow. Jadi benar-benar di sini selain anak atau anak-anak atau siswa mencari jati dirinya pada masa remaja, peralihan dari mungkin kalau di sekolah dari SD ke SMP, yang biasanya SD hanya lingkupnya satu desa atau kelurahan, ini beranjak ke SMP yang berbagai macam karakter, berbagai macam sifatnya, biasanya kita kebawa. Dan di situ peran orang tua, peran guru itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengawasi anak-anaknya atau siswanya dalam bergaul. Kalau menurut Conger, dan yang seperti Alexia, sebenarnya kalau gagal ia akan berada pada krisis identitas yang berkepanjangan. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa jika anak-anak tidak diawasi dalam bergaul atau bermainnya. Mungkin seperti itu aja sharing kali ini. Silakan kalau ada yang ini bisa diisi kolom komentar. Ini belajar bareng bersama-sama. Sekali lagi ini blog saya di 2016. Terima kasih atas partisipasinya untuk agan-agan semua di sana. Semoga bisa bermanfaat untuk channel ini. Salam literasi, sehat jasmani.